Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat channel martabak manis ya. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Step by step, langkah pertama kita sudah membuatkan air panas ya, untuk membersihkan ember yang sudah dicuci. Terus kita siramkan ke ember ini agar steril. Kemudian kita bilas embernya hingga tidak meninggalkan jejak bau sabun. Tahap selanjutnya kita akan menambahkan untuk 3 kilo terigu, kita siapkan gula pasir sekitar 280 gram atau seperempat lebih. Kemudian kita tambahkan garam dapur 3 sendok makan teh. Lalu kita tambahkan vanili cair ya, secukupnya aja untuk menghilangkan bau amis telurnya. Dan kemudian untuk mempercantik warnanya kita siapkan pewarna kuning muda merek kupu-kupu secukupnya. Dan tahap selanjutnya kita masukkan satu persatu gula pasir, garam dapur 3 sendok teh, vanili cair, kuning muda. Setelah kita campurkan dan masukkan semua bahan tadi, lalu kita tambahkan air. Untuk 1 kilo terigu kita tambahkan sekitar 1 gayung mandian, dan kita akan masukkan sekitar 3 gayung. Oke, sudah cukup kawan. Tinggal kita siapkan rotannya untuk mengaduk. Oke, untuk selanjutnya kita akan mulai ke tahap pengadonan. Terigu yang kita gunakan adalah terigu segitiga curah ya, harganya sekitar 11.000 per kilo. Bisa juga memakai segitiga yang premium, namun karena daftar menu saya di kampung jadi saya menggunakan terigu segitiga curah saja. Untuk 3 gayung tadi kita tambahkan 3 kilo tepung terigu curah, dan untuk agar lebih ada tekstur kenyalnya kita tambahkan terigu cakra kembar yang premium. Kita tambahkan sedikit aja, sekitar 200 gram agar si kulitnya itu kenyal dan lembut. Setelah itu kita mulai ke pencampuran adonan. Kita masukkan satu persatu bahan. Dikarenakan kita jualan sekarang omsetnya lagi turun, jadi kita mengaduk 3 kilo saja. Yang penting bisa makan dan lebihnya bisa naik berangkat haji. Oke, setelah itu kita masukkan, kita aduk-aduk. Kenapa saya menggunakan rotan? Karena dibandingkan dengan mesin, teksturnya lebih bagus dengan rotan. Ini adonannya sedikit kental ya, sengaja biar terigunya
kecampur rata semua. Kalau nanti sudah mulai kalis, kita tambahkan sedikit air lagi agar sedikit encer. Jangan lupa kita tambahkan sedikit terigu cakra bogasari. Secukupnya saja. Oke, sudah cukup. Seperti ini. Ini adonan tandanya belum kalis. Masih menggumpal. Ketika kita membuat proses adonan ini lumayan cukup lama juga ya, sekitar 15 menit sampai 10 menit, karena kunci martabak yang lembut dan enak itu tergantung bagaimana kita bikin adonannya. Semakin adonan kita lembut dan kalis, maka hasilnya pun akan sangat bagus, tidak terlalu lama diloyang dan cepat matangnya. Oke, kita tambahkan yang seperti orang-orang bilang, kok di YouTube nggak pernah dijelasin semuanya, ada bumbu rahasia. Di sini saya jelaskan, martabak itu tidak ada bumbu rahasia sama sekali. Kunci martabak itu adalah dari pengadonan dan cara kita memasak. Semakin kita bagus adonannya dan semakin kita paham tentang kematiannya, maka hasilnya pun akan sangat memuaskan. Guys, hitung-hitung kita lagi berolahraga. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang tadi saya diaduk yang agak lama. Ini sudah mulai kalis ya, kita tambahkan sedikit air. Dan bang, kenapa kok sodanya belum dimasukkan? Untuk soda kita dimasukkan di tahap akhir ya, karena kita ngadonnya masih siang, jadi kita untuk memperlambat pengembangan sodanya itu kita masukkan pas kita mau jualan sekitar jam 4. Untuk sodanya itu untuk 1 kilo sekitar setengah sendok makan teh. Oke, sudah mulai kalis, warnanya pun sudah cantik ya. Masukkan lagi dikit-dikit. Dan untuk telur 3 kilo saya hanya masukkan telur 1 butir saja, karena saya menghemat. Kalau orang-orang biasanya 1 kilo itu 3 butir kuning aja, karena kita jualnya di kampung, jadi kita cuma cukup 1 butir. 1 butir tapi rasa 10 butir. Kok bisa? Karena kita sudah tahu trik pengadonan. Karena telur menurut saya tidak terlalu berpengaruh, yang penting cara pengadukannya benar. Oke, sudah bagus, sudah tiada gumpalan terigu lagi. Oke, kita masukin telur 1 butir semuanya saja. Kita aduk-aduk lagi, dan ini sudah masuk proses akhir pengadonan ya.
hasilnya seperti ini. Adonan sudah tercampur rata, sudah bagus, dijamin lembut sampai 1 tahun lamanya, asal jangan dibuang. Oke, segitu saja untuk proses pengadonan kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan channelnya bermanfaat. Untuk tahap kedua nanti kita mulai lagi ketika pas sudah di pangkalannya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Segitu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, ikuti channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.